Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, salam kenal dengan saya Siti Aminah SPD, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali. Topik ini terdapat pada materi SMP kelas 9. Apa itu topiknya? Topiknya yaitu tentang naratif teks. Sahabat Rumah Belajar, sebelum kita membahas lebih jauh tentang naratif teks, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang setelah menyimak video ini, sahabat diharapkan mampu mengidentifikasi social function, generic structure, and language features of narrative text. Yang kedua, sahabat diharapkan mampu mengidentifikasi informasi baik yang tersirat maupun yang tersurat yang di dalam teks naratif teks. Oke, sahabat Rumah Belajar, pernah dengarkan kata naratif teks? Tentu dong, sahabat pernah mendengarkan storytelling atau menonton cerita-cerita Disney di bioskop atau membaca cerita-cerita dongeng di buku? Tentu pernah kan? Ya, semua teks itu merupakan teks naratif teks. Jadi kalau kita bahas tentang naratif teks adalah is an imaginative story that has a function to entertain people. Jadi teks naratif adalah sebuah cerita yang bersifat hayalan yang berfungsi untuk menghibur pembaca. Sahabat Rumah Belajar, social function dari teks naratif adalah to entertain or amuse the readers with an imaginative story. Jadi, fungsi dari teks naratif adalah untuk menghibur atau menyenangkan pembaca. Generic structure of the narrative text yang pertama yaitu orientation. It is about the opening of paragraph where the characters of the story are introduced. Maksudnya, pada bagian orientation ini adalah di mana karakter itu dikenalkan siapa, di mana kejadian dari cerita tersebut. Bagian yang kedua yaitu tentang complication. Complication itu adalah where the problem in the story is developed, yaitu tentang permasalahan dari cerita. Itu resolution, where the problem in the story is solved, maksudnya itu penyelesaian masalah yang terjadi pada karakter tersebut. Yaitu coda or reorientation, lesson from the story. Maksudnya pelajaran atau moral value yang dapat diambil dari cerita tersebut. Kita masuk kepada language features atau ciri-ciri kebahasaan. Pada naratif teks, ciri-ciri kebahasaannya yang pertama using past tense. Karena ini cerita menceritakan bahwa cerita itu kejadiannya terjadi masa lampau. Mayoritas kalimat yang digunakan atau hampir seluruh kalimat yang digunakan kalimat past tense. Yang kedua yaitu using adverb of times. Yang paling sangat menciri khaskan dari teks naratif itu pada awal dari cerita itu ada kata once upon a time, one day, long time ago. Yang ketiga yaitu using direct and indirect speech, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau kita buat contoh seperti yang ada di layar, contohnya yaitu yang direct speech-nya Snow White said, I am so sad. Indirect speech-nya Snow White said that she was so sad. Itu contohnya. Baiklah, kita masuk kepada contoh dari teks naratif. Kali ini kita akan membahas sebuah contoh teks naratif yang sangat menarik sekali ceritanya. Judulnya yaitu True Friends. Artinya teman sejati. Oke, kita baca ya. Once upon a time there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in any case of danger. Jadi pada suatu hari ada dua orang bersahabat berjalan menuju hutan dan mereka tahu sebenarnya akan terjadi hal-hal yang berbahaya di hutan. Jadi mereka berjanji bahwa mereka akan bersama
baik dalam suka maupun dalam duka. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed nearby a tree at once, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and prayed to be a dead him. Paragraf kedua ini kita dapat melihat bahwa inti dari ceritanya bahwa ada seekor beruang datang menyerang mereka. Yang satu bisa melompat, yang satu tidak. Pada paragraf ketiga, kita bisa melihat berdasarkan trik yang dia lakukan, kedua orang bersahabat itu keduanya selamat. Walaupun ada yang kecewa karena keegoisan sahabat yang satunya lagi. Pesan moral dari cerita ini adalah true friend in need is a friend indeed. Teman yang sejati itu adalah teman yang ada dalam saat suka dan duka. Well, sahabat rumah belajar, gimana topik kita kali ini? Menarik bukan? Saya harapkan sahabat rumah belajar semuanya paham dengan topik ini. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.